Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana merancang rute sintesis menggunakan teknik retrosintesis. Retrosintesis atau disebut juga dengan antitesis adalah merancang sintesis dari target produk yang diinginkan dengan berjalan mundur untuk mendapatkan building block sederhananya. Bayangkan Anda memiliki suatu model dari Lego, kemudian setiap blok pembentuknya dilepaskan satu persatu dengan memperhatikan urutannya, sehingga nanti blok tersebut dapat disusun kembali menjadi model yang persis sama. Dalam sintesis, aturan ini adalah reaksi kimia yang dapat membentuk senyawa tersebut. Proses melepaskan blok Lego satu persatu dalam sintesis kita sebut dengan diskoneksi. Sebagai contoh adalah senyawa isopentanol. Ini adalah senyawa isopentanol. Bagaimana kita dapat mensintesis senyawa ini dari building block yang lebih sederhana? Dari kuliah organik dasar, Anda sudah tahu bahwa alkohol dapat disintesis dari suatu karbonil, baik itu aldehid ataupun keton, dan alkil magnesium halida, dalam hal ini alkil magnesium bromida, dengan suatu metode yang kita sebut dengan reaksi Grignard. Sehingga kalau kita lakukan diskoneksi, ini adalah tanda diskoneksi terhadap isopentanol, kita mendapatkan building blocknya yaitu propil magnesium bromida dan asetaldehid. Propil magnesium bromida dapat disederhanakan lebih lanjut atau dapat disintesis dari propil bromida. Ini adalah propil bromida yang dapat dibuat dari propil alkohol dan PBr3. Asetaldehid dapat dibuat dari oksidasi etanol dengan reagen PCC. Perlu diperhatikan tanda panah yang digunakan dalam retrosintesis berbeda dan kita sebut sebagai tanda panah diskoneksi. Ini adalah tanda panah diskoneksi. Lego dapat disusun menjadi bentuk yang sangat rumit. Kalau ini kita lihat adalah bentuk yang sederhana, kita juga bisa menyusun Lego menjadi bentuk yang sangat rumit dan kompleks yang membutuhkan ribuan Lego block. Tapi pada dasarnya model yang rumit ini tetap disusun dari blok Lego yang sama. Begitu pula dengan analisis retrosintesis untuk molekul yang kompleks. Contohnya di sini senyawa marinomisin, suatu senyawa yang sangat besar. Dapat dilakukan dengan langkah yang lebih banyak, tetapi pada dasarnya menggunakan konsep yang sama. Ada gugus fungsi ester di sini. Ini adalah gugus fungsi ester yang merupakan diskoneksi pertama untuk membuat dua unit yang sama. Jadi kita mendapatkan dua unit yang sama di sini karena molekul ini simetris. Kemudian dilanjutkan dengan diskoneksi ikatan rangkap yang dapat disintesis dengan reaksi Wittig. Jadi di sini kalau kita lihat ada ikatan rangkap, kita bisa melakukan diskoneksi di sini. Kita lepas di sini. Dan selanjutnya bisa disederhanakan dengan reaksi-reaksi lainnya. Tentu saja kuliah ini dibatasi untuk sintesis molekul yang sederhana saja. Contoh berikutnya adalah suatu alkena yang dapat disintesis dengan reaksi Wittig. Jadi kalau kita lakukan diskoneksi, kita akan mendapatkan aseton dan senyawa fosfonium. Jadi ini adalah aseton dan suatu senyawa fosfonium. Jadi kalau ada ikatan rangkap, kita mendiskoneksinya, kita bisa sintesis kembali dengan reaksi Wittig. Nah, senyawa fosfonium ini kita kenal dengan nama ilit. Aseton bisa dibuat dari oksidasi isopropanol. Ini adalah isopropanol yang kalau kita oksidasi sebaliknya ya dia akan menjadi aseton.
Ilit bisa dipreparasi dari alkil bromida. Ini adalah suatu alkil bromida yang dapat dipreparasi dari isobutanol tadi ya. Ini bisa diubah menjadi alkil bromida dengan menggunakan 3. Nah, untuk sintesisnya dapat dituliskan reaksinya. Anda bisa perhatikan bahwa tanda panah reaksi menggunakan metode yang tanda panah reaksi, ini adalah tanda panah reaksi, berbeda dengan tanda panah diskoneksi. Nah, ini adalah sintesisnya. Ya, jadi kalau yang di sebelah kiri adalah retrosintesisnya, yang di sebelah kanan adalah sintesisnya. Nah, sebagai latihan untuk diskoneksi sederhana, silahkan berlatih dengan molekul berikut. Untuk senyawa pertama, gugus fungsi alkohol dan karbonil dapat disintesis dengan reaksi Grignard. Senyawa kedua, gugus sikloheksen, bisa karena ini adalah cincin dengan ikatan rangkap, bisa disintesis dari reaksi Diels-Alder. Dan untuk senyawa yang ketiga adalah suatu aromatik tersubstitusi. Di sini ini adalah substituennya. Ya, tentu saja bisa disintesis dengan reaksi Friedel-Crafts. Tips yang umum digunakan dalam diskoneksi, terutama untuk senyawa yang cukup besar, adalah melakukan diskoneksi sehingga membagi molekul menjadi 2 bagian yang relatif sama besar. Seperti contoh sebelumnya dengan senyawa marinomisin. Tentu saja bisa lebih dari 1 cara diskoneksi. Pada akhirnya rute terbaik adalah yang paling efisien dan yang mengikuti prinsip green chemistry. Pada segmen berikutnya kita akan melihat diskoneksi untuk senyawa target dengan lebih detail. Sampai jumpa.